Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baiklah, di video kali ini saya akan buat sebuah tutorial cara buat storyboard atau papan cerita sebelum kita membuat sebuah video pembelajaran. Baik teman-teman semuanya, ya di sini sudah ada format storyboard sederhana yang mungkin sudah bisa untuk kita gunakan sebagai perencanaan video pembelajaran. Teman-teman semuanya, dari arti storyboard kita bisa tahu bahwa itu singkat kata storyboard itu artinya adalah papan cerita. Jadi di sini adalah salah satu cara alternatif untuk mensketsakan kalimat penuh sebagai alat perencanaan. Jadi pada storyboard ini kita menggabungkan alat bantu narasi dan visualisasi pada selembar kertas sehingga naskah dan visual terkoordinasi. Jadi baik teman-teman, untuk sebuah video pembelajaran kita membuat dulu perencanaan yang matang. Jadi pada saat perekaman kita tidak kalang kabut. Jadi di sini sudah ada format sederhana yang bisa digunakan oleh teman-teman. Yang pertama kita buat dulu identitas dari storyboard yang kita buat. Seperti nama saya di sini saya tulis. Artinya setelah kita selesai buat storyboard ini, mana tahu tercecer, kita bisa dapatkan kembali atau mungkin ada orang lain yang menyerahkan kembali kepada kita. Baik, adapun tema dari storyboard saya di video pembelajaran saya ingin buat temanya asking and giving opinion. Itu menanyakan dan memberi pendapat. Jadi pada materi yang saya mau sampaikan nanti di video pembelajaran dengan tema yang seperti ini, saya punya subtema atau outline kontennya ada 4 di sini. Expression of asking opinion, expression of giving opinion, agreeing and disagreeing. Ini tergantung dari mata pelajaran apa yang kita ampu. Kalau guru matematika mungkin lain lagi subtemanya, mungkin kalau guru yang mata pelajaran yang selain yang bahasa Inggris juga beda lagi untuk subtema dari materi yang mau disampaikan. Adapun narasi, ya jadi di sini maksud narasi adalah pada saat kita merekam video nanti, kira-kira di pendahuluan itu kita menggunakan narasi bagaimana? Ya, jadi di sini kita setting dulu nanti. Kalau memang kita sudah lancar, ini sebagai optional saja, tidak ditulis tidak apa-apa. Nah, jadi nanti pada saat kita pendahuluan membuka, pada saat perekaman video, kita sudah bisa untuk menggunakan narasi-narasi pada masing-masing tema ini. Selanjutnya yang kedua yaitu peralatan. Jadi pada saat kita ingin merekam video pembelajaran atau kita mau membuat video pembelajaran, kita harus persiapkan dulu peralatannya. Peralatan apa yang kita gunakan? Jadi di sini misalnya kamera, kita menggunakan smartphone. Jadi kita siapkan dulu smartphone-nya. Yang kedua ini untuk detail smartphone-nya, mereknya apa. Selanjutnya teman-teman bisa cek dulu kondisi daripada smartphone Anda. Ini tujuannya untuk apa? Jangan sampai pada saat perekaman maka smartphone kita atau HP kita sudah low bat. Jadi ini akan mengganggu proses perekaman. Selanjutnya peralatan pendukung. Ya di sini ada lighting tambahan. Tidak, karena saya merekamnya di luar ruangan. Selanjutnya mikrofon internal tidak. Di sini bisa juga kita tambahkan, misalnya menggunakan tripod. Ya, menggunakan tripod. Ya, jadi di sini kalau teman-teman menggunakan tripod biar gambarnya tidak goyang, maka kita gunakan tripod. Kalau yang tidak menggunakan tripod, mungkin ada teman yang mengambil video atau gambar, maka tidak apa-apa, kita tidak usah tulis di sini ya, tapi tulis saja. Selanjutnya untuk video background. Background bagaimana yang mau kita gunakan untuk video pembelajaran yang mau kita buat? Jika kita menggunakan background dinding, ini usahakan kita menggunakan yang warna hijau. Jadi di bawahnya ada pada poin B yaitu green screen. Jadi kita gunakan dinding rumah atau tembok, kita menggunakan yang latarnya warna hijau. Jadi di sini green screen. Green screen ini nanti fungsinya pada saat editing video, maka dinding di belakang itu backgroundnya akan bisa kita hilangkan hingga yang nampak cuma kita ataupun orang yang menyampaikan materi pembelajaran. Ya, selain daripada
menggunakan tembok. Untuk green screen ini juga kita bisa menggunakan kain yang berwarna hijau. Jadi digantung di belakang kita sehingga pada saat pengambilan gambar yang nampak adalah kain yang berwarna hijau dengan foregroundnya yaitu manusia ataupun guru ataupun kita yang menyampaikan materi pembelajaran pada saat membuat video pembelajaran. Selanjutnya, ya, di sini ada deskripsi menggunakan tembok berwarna hijau atau menggunakan teknik green screen. Ya, teknik green screen di sini kita bisa juga menggunakan kain warna hijau. Selanjutnya poin yang keempat, ya di sini stock shot. Stock shot adalah berbagai bentuk gambar yang diciptakan untuk menjadi pilihan saat editing. Nah, jadi di sini stock shot itu pada saat proses editing apa saja yang perlu kita siapkan. Ya, jadi di sini namanya stock shot. Yang pertama jumlah scene di sini. Misalnya saya menggunakan 6 scene. Ini maksudnya seperti di atas ini. Jadi pada scene pertama saya menggunakan pendahuluan, langsung menyampaikan materinya tentang asking and giving opinion. Di scene yang kedua saya menyampaikan expression of asking opinion, bagaimana ungkapan-ungkapan yang ada dalam asking opinion. Di scene yang ketiga, ungkapan yang digunakan pada saat memberi pendapat. Di scene yang keempat, agreeing, ungkapan yang dipakai untuk setuju apa. Di scene yang keempat, saya menggunakan disagreeing jika kita memberi pendapat tidak setuju bagaimana. Sudah 4, di sini sudah ada 4, di atas sudah ada 1 sebagai pendahuluan, sudah 5, dan yang terakhir scene yang saya gunakan yaitu penutup, ya, mengakhiri ataupun menyimpulkan dari tema yang sudah saya buat tadi. Ya, jadi saya menggunakan 6 scene. Merekam video iya, merekam video iya, menyiapkan gambar iya. Jadi stock shot inilah nantinya yang bakal kita jadikan ada satu folder untuk membuat atau mengedit video yang kita buat. Jadi di sini sudah ada note-nya, catatan. Itu adalah adegan dalam pengambilan video. Jadi kalau di film-film itu adegan dalam pengambilan video. Karena kita video pembelajaran, jadi scene yang pertama itu misalnya menyampaikan tentang tema atau pendahuluan. Scene yang kedua misalnya tema dan subtema yang ke-1. Selanjutnya scene yang ketiga subtema yang kedua. Jadi seperti itulah namanya scene. Ya, untuk stock shot artinya berbagai bentuk gambar yang diciptakan untuk menjadi pilihan saat editing. Jadi di sini ada video, audio yang kita stok nanti untuk menjadi bahan pada saat editing. Jadi kalau ini sudah kita buat, berdasarkan inilah nanti kita merekam video. Ya, contohnya Bapak Ibu bisa lihat atau teman-teman bisa lihat dari storyboard yang saya buat dengan sederhana ini, maka menghasilkan video seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class, my students. How's it going? I hope everything is well. In this video, I'm going to explain about asking and giving opinion in English. Ya, jadi di sini saya sudah masuk pada saat perekaman adalah scene yang pertama. Di scene yang pertama ini saya sudah menyampaikan tentang tema asking and giving opinion. Jadi di sini saya menggunakan stock shot. Yang pertama video, audio, dan di sini juga saya sediakan gambar yang tampil pada saat scene yang pertama. Itu namanya sudah ada di stock shot. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanyakan pendapat dan memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Okay, well everyone, in this chapter we are going to learn 4 points. Number 1, asking opinion. Number 2, giving opinion. Number 3, agree with an opinion. And number 4 is agree with an opinion. Oke, ini 4 inilah yang menjadi scene selanjutnya. Jadi pada saat perekaman, untuk pendahuluan ini sudah berakhir di video sebelum diedit. Setelah diedit jadinya seperti ini. Kemudian saya masuk pada scene yang kedua. Oke, baik.
Ada dua cara menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada dalam bentuk formal atau disebut juga dengan formal situation. Yang kedua disebut dengan informal situation. Formal situation digunakan dengan orang yang lebih tua dari kita seperti guru, orang tua, dan lain sebagainya. Adapun yang informal situation, situasi yang tidak formal, maka kita gunakan bagi teman, kita gunakan dengan sahabat, kita gunakan dengan orang yang sebaya dengan kita. Untuk formal situation, kita gunakan ungkapan seperti berikut ini. There are several expressions that we can use in formal situation. For example, would you give me your opinion? Jadi di sini sudah masuk di scene yang kedua. Di sini sudah saya rincikan ada formal dan informal situation. Maksudnya di sini ungkapan yang digunakan pada scene yang kedua tadi berdasarkan storyboard ini expression of asking opinion. Jadi di sini ini adalah would you give me your opinion adalah asking opinion. Jadi pada saat perekaman ini sudah masuk di scene yang kedua. Jadi seperti itu, dan scene yang selanjutnya itu berdasarkan dari storyboard yang saya buat. Oleh karena itu saya pikir untuk storyboard yang pertama sederhana ini sudah bisa kita gunakan untuk membuat sebuah video pembelajaran. Kita mau perfect sekali, nanti pada saat membuat storyboard ini kita sediakan kertas yang kita potong atau kita garis seperti ini, kira-kira ukurannya seperti card. Maka nanti kita masuk misalnya pada scene yang pertama, kita mau buat pendahuluan. Jadi kita kira-kira berdiri di sini, kita sketch gambar, coret-coret, kita tulis dengan pendahuluan. Jadi narasi yang dipakai apa? Masuk pada kotak yang kedua seperti ini, maka kita bisa buat misalnya nanti scene yang kedua kita menunjuk ke arah papan tulis. Di situ akan muncul gambar. Nah, jadi kita bisa gunakan juga. Namun yang jadi standar dulu untuk sementara, biar lancar untuk membuat video dan tidak terlalu berat, maka kita gunakan standar storyboard yang saya buat ini, yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat video pembelajaran. Mungkin sekian dulu untuk tutorial cara buat storyboard sederhana ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Silahkan di-share buat teman-teman lain yang memerlukan. Mungkin video tadi biasa buat kita, tapi sangat berguna bagi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.